A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wingananipun dipun dawuhaken dados menggah tiang-tiang ahli makrifat. Menurut orang-orang ahli makrifat, antara senang dan susah lebih disukai susah. Mengapa? Karena ketika orang senang sering lupa etika orang senang. Tapi kalau susah, etikanya orang susah itu lebih mudah daripada etikanya orang senang. Kalau orang senang suka lupa diri, kalau susah kecenderungan ingat Tuhan. Seperti kita saat-saat ini kan kecenderungan ingat Tuhan. Corona, gara-gara corona. Loh makanya, loh nyuwun sewu, Kiai Anwar Zahid itu kan berseloroh. Ada salah satu bentuk setan yang paling berjasa kepada kita. Siapa itu? Gendruwo. Sebab ketika kita melihat gendruwo langsung astagfirullahaladzim, ayat kursi dibaca sak meja-mejane kan. Jadi ini termasuk apa? Setan yang berjasa, karena langsung membuat kita ingat kepada Allah. Lah itu gendruwo itu bagus ya. Dari arah langsung membuat kita zikir dengan macam-macam zikirnya gitu. Maca ayat kursi sak mejane jarene niku. Lah itu humor tapi bagus ya, maksudnya bukan kok ono ayat meja mboten ya niku mboten. Ya, jadi apa? Ini etika ya. Etika dalam ketika kita susah itu lebih mudah daripada etika ketika kita senang. Wong sing bungah niku seringe lacut, wong sing bungah niku seringe lali gitu. Tapi nek susah insya Allah cepet eling. Niki yektosipun ahli makrifat seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir itu mestinya tingkatan pertama, kurang lebih tingkatan permulaan kita makrifat. Sehingga kemudian dalam banyak hal kita, misalnya kemarin ada pertanyaan lewat jalur pribadi. Kalau Masya Allah iya, tikus sebesar itu ya ikut ngaji ya. Tapi nggak ada tikus corona Pak ya. Jadi kita ulangi apa? Tingkatan seperti itu lebih memilih susah ketimbang senang, itu tingkatan marifat yang permulaan. Tapi sebenarnya begini. Nanti kemudian sebagai pengantar dari penghentikan musannaf yang berikutnya. Jadi seseorang itu kan bagaimana hatinya itu bersih. Kalau misalnya Allah berfirman innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semakin banyak orang yang sholat tetapi nyatanya semakin banyak orang yang kurang baik akhlaknya. Semakin banyak orang yang sholat tetapi semakin banyak pula korupsinya. Loh, koruptor itu juga ahli sholat loh. Tapi kalau setiap kali kita berbicara koruptor, jangan sampai langsung kita ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, ke kota-kota besar. Jangan begitu. Lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita setiap hari itu korupsi juga. Mulai yang dari sawah, mencangkul pematang sawah yang asalnya segini tiba-tiba tinggal segini. Betul? Gitu. Sekarang ini galengan di sing iso dienggo playon.
Mbiyen niku galengan saged nggih playon toh. Sekarang ini napa? Pematang sawah mana yang bisa untuk berlari? Tidak ada. Sekarang ini pematang sawah itu kecil sekali. Dan sekarang kira-kira ini apakah termasuk fenomena abrasi sawah? Loh, tidak mungkin. Abrasi itu kan pengikisan laut kepada daratan. Lah kalau kemudian laut semakin melebar, daratan semakin menyempit, itu biasa karena diterpa gelombang laut. Ini sawah pun ada gelombangnya. Gelombang pacul lah itu. Gelombang cangkul. Mengapa kemudian tiba-tiba ada kasus persengketaan pembatas tanah antar tetangga? Kata apa betul? Tetangga kita sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa harus ada sengketa pembatas antara? Iya, ya karena itu tadi nggak tahu pagarnya berjalan, apalagi pagar hidup. Maksudnya pagar apa? Pagar dari tanaman hidup, ya nggak tahu kok ya bisa berjalan ya. Nah ini di situ dulu ini korupsi. Padahal itu ya ahli sholat loh. Wow, astagfirullah, insya Allah paling rajin di masjid, ya gitu. Itu makanya hatinya ini. Makanya kemudian Musonef berkata matoliul anwar. Nah niku utawi piro-piro nggon mletheke piro-piro cahaya, bahwa kita bisa berbuat baik itu kan karena ada cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan itu di mana? Al qulubu iku piro-piro ati. Jadi cahaya sing saged dadosake kula jenengan niku sae-sae niku mletheke kondi matolik niku mlethek lho meh mbok sing anut di basa Jawa mbok basa Arab niku. Basa Jawa ki sing anut nggih. Mataliul anwar nggon mletheke pira-pira cahaya iku al-qulubu pira-pira ati wal asraru lan pira-pira rahasia. Jadi secara garis besar bahwa bagaimana cahaya kebaikan itu muncul dari hati kita. Jadi ya memang perilaku atau pekerjaan badan, sholat itu kan ada gerakannya, ini berarti pekerjaan. Itu meskipun sudah baik, ya jelas namanya sholat baik, tapi jelas tidak bisa menjamin bahwa orang yang sholat hatinya bagus karena cahayanya di dalam hati ini tidak ada. Nah, artinya akhirnya apa? Roboh gedang. Indah orang-orang tua kita sering menamai kita itu sholatnya seperti pohon pisang yang ambruk, yang roboh. Nggih. Nujumul ilmi utawi pira-pira lintange ilmu wa akmarul ma'rifati lan pira-pira mbulane makrifat wa syumusut tauhid lan pira-pira srengengene tauhid mataliuha iku utawi pira-pira nggon mletheke nujum akmar lan syumus wa maudhi'u syuruki lan panggonan terbite nujum akmar sumus kulubul arifina iku pira-pira atine pira-pira wong kang ahli makrifat wa asraruhum lan pira-pira rahasiane arifin. Jadi ada tiga hal: ilmu, makrifat dan tauhid. Yang paling utama adalah tauhid. Makanya Musonef menyatakan syams. Syams itu kan asal cahaya daripada bulan dan bintang. Jadi diibaratkan tauhid kita itu adalah matahari srengenge niki tak minangka tauhide awake dhewe. Terus mangke iso membangkitkan napa? Makrifat, ngaweruhi Allah, kenal pangeran, tahu adanya Allah, selantiasa kenal dengan Allah. Ini diibaratkan bulan. Dan kemudian membuahkan ilmu dikatakan sebagai bintang. Jadi tapi aslinya dari tauhid. Nah, makanya ilmu yang tidak berasal dari tauhid ya ilmu sing nek cara wong Jawa nggo minteri liyane ora nggo minterno liyan.
Nggo minteri wong. Mboten nggo minterno wong. Ini bahasa Indonesianya bagaimana ya? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Ya paling bisanya begini, ilmu yang untuk menipu orang gitu ya, bukan ilmu untuk, ya nggak bisa, untuk membuat orang pandai ya gitu aja nggak bisa. Isone ngono tok ya, minteri karo minterno iki ra ono bahasa Indonesiane. Nggih. Nah, kenapa ilmu itu tidak bisa untuk membuat orang pandai tetapi lebih menipu orang, karena ilmu itu tidak berdasarkan tauhid. Nah niku ampun wa hadhihi utawi iki pira-pira nujum akmar sumus al anwaru iku pira-pira cahaya al hakikiyatu kang hakikat minal matoli saking pira-pira nggon mlethek ar-ruhaniyati kang bangsa ruh bihilafil anwari kelawan nulayani pira-pira cahaya al-hissiyati kang bangsa kenyataan. Cahaya yang dimiliki oleh tauhid, oleh ma'rifat dan oleh ilmu itu memang harus bersumber dari ruhaniyah kita, dari spiritual kita. Makanya kenapa kemudian harus ada orang membedakan antara ilmu zahir dan ilmu batin? Mestinya itu harusnya ilmu semuanya bersumber dari batin. Tetapi objek ilmu, gara-gara objek ilmu itu zahir, kebanyakan objek ilmu zahir. Saya tahu 1 tambah 1 2, saya punya pengetahuan. Nah 1 dan tambah 1 kan sesuatu yang zahir. Tapi bahwa pengetahuan saya yang terekam di otak saya bahwa 1 tambah 1 itu 2, ini kan pengetahuan. Kula jenengan kok iso ngerti nek 1 tambah 1 loro. Ya tau diwarai wong, guruku mbiyen ngoten nggih. Terus ana ndok 1 karo ndok 1 dienekno. Ha iki loro lah. Ini kan semuanya zahir. Objek ilmu itu kebanyakan zahir. Yang sempat kita tahu kebanyakan objek ilmu itu zahir. Kemudian ilmunya malah ikut kepada objeknya. Lah ini lucu. Ilmu mestinya subjek. Ilmu mestinya subjek, bukan objek. Tapi ilmu kemudian lambat laun ikut kepada yang diketahuinya. Nah, napa niki? Perkara sing dingerteni. Jadi ku padahal janjane niku mestine niki kan ninggone kene niki mboten ngertos aku jenengan. Diseken ana endi ya sing nggon ping-pingan di sing nggon bahasan di lah kan mboten ngertos kita ya. Nah, makanya lah itu semua ya orang bisa tahu. Itu kemudian kan dari kegelapan kebodohan menuju terang benderangnya kepandaian atau kepintaran atau pengetahuan. Istilahnya kan dari gelap terbitlah terang. Loh ini kan bahasanya situ Kartini. Enggak, dari gelap terbitlah terang. Nah, padahal terang dan gelap itu ada yang hakiki, ada yang zahir, ada yang batin. Tetapi bahwa kalau orang buta, monggo, kira-kira dia bisa membedakan nggak ini siang ini malam? Insya Allah bisa. Malah lebih jeli kan? Mengapa? Karena punya kekuatan batin. Jadi artinya tanpa penglihatan zahir pun sebenarnya ilmu itu bisa didapatkan. Tanpa sesuatu yang kelihatan itu ilmu bisa didapatkan. Nah, gara-gara lambat laun ilmu lebih kepada sesuatu yang zahir. Apalagi mungkin dalam filsafat ilmu ya dulu, wah kula nggih lali wis suwe macane. Sesuatu yang dianggap ilmiah itu kan yang bisa dibuktikan nggih Kak Adi. Wah niku susah niku, Pak. Sesuatu yang dianggap ilmiah adalah sesuatu yang harus bisa dibuktikan. Lah makanya kemudian di sini sering terjadi benturan antara keilmuan dan agama. Sebab di agama itu adalah yu'minuna bil ghaib, sesuatu yang tidak kelihatan.
Padahal kita harus mengingatkan kepada mereka-mereka yang berkecimpung di dunia keilmuan, harusnya bahwa pengetahuan itu aslinya bersifat batiniah, tidak semata-mata zahir. Nah niki mulane ngelmu saya adoh saka agama. Ngoten ya. Ya. Ilmu semakin menjauh dari agama, di sini ini rahasianya. Wah iki bahasan abot iki, wis abot mikir corona, mikir ngene meneh niki abot esuk-esuk kok koyo ngene ya ya. Ya betul berat ini. Iya. Jadi tapi kemudian barangkali seingat saya, monggo dikoreksi. Di dalam filsafat ilmu itu juga lama-lama mengakui kebenaran emosional, kebenaran dogma-dogma. Nggih. Nggih, padahal dogma niku ya ora nyata lho. Enggak bisa dibuktikan. Tapi lama-lama mengakui juga kebenaran dogma. Kebenaran bahwa jujur itu baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Nggih, Bon. Niku malah tambah mumet. Wis balik mriki malih. Nah, itu semua ilmu tauhid itu adalah cahaya-cahaya batin, tidak seperti cahaya listrik. Nah, cahaya yang kelihatan ini loh, cahaya matahari. Tapi tadi Musonef membahasakan itu seperti cahaya matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang. Qala fi lataifil minan. Dawuh sinten Musonef fi lataifil minan. Ing dawuh wa'lam lan ngertiya sira annallaha ing sak temene Gusti Allah taala. Idza tawalla iku ing dalem nalikane nguasani sinten Allah walian ing wali, berarti nguasani teng mriki nggih milih wali, nggih ndadekno wali ning ngoten nggih. Sona mongko ngreksa sinten Allah qalbahu ing atine wali minal aghyari saking pira-pira lelian wa harasa lan jaga sinten Allahu ing wali bidawamil anwari kelawan langgenge pira-pira cahaya. Oh, niki nggih. Allah ketika memilih seorang wali, maka Allah menjaga hatinya dari sesuatu selain Allah dan kemudian dijaga dengan cahaya-cahaya Allah yang bersifat langgeng. Oh niku nggih cahayane Gusti Allah langgeng. Mangke nah niki makanya kita ini bagian terakhir dari juz 1 ini. Ini sudah luar biasa. Kalaupun toh tanpa kita lanjutkan ke juz 2 ini sudah lebih dari cukup ini kitab ini. Mengapa? Maka kita itu dikembalikan kepada yang asli lagi. Jadi kalau cahaya, susah saya ngomongnya, cahaya yang kelihatan dengan mata, ketika misalnya listrik ini padam, kita langsung sepakat bahwa kita berada dalam kegelapan, nggih. Sepakat nggih? Sepakat. Tapi nek napa malih? Ada seseorang pun kula mawon sing elek contohnya kula mawon. Saya bisa berjalan karena mata saya bisa melihat. Maka orang tidak mungkin mengatakan saya ini buta. Tapi ketika kemudian saya korupsi, kenapa tidak ada yang mengatakan saya buta? Bot, kenging nopo? Iya. Padahal lebih parah mana buta mata dengan buta mata hati? Lebih parah buta mata hati. Tapi nyatane orang hanya bisa mampu mengatakan yang buta itu yang tidak punya mata. Ngoten. Nyuwun sewu nek misoi dak anjen sing dipisoi matamu ndak. Yo. Nyuwun sewu sampai napa sing sijine niku lho gandengane matamu niku lho nggih. Nggih. Itu sebetulnya mengingatkan loh. Sing wuta niku mboten mripate sing dipisoi, mata atine. Lha kan ngoten niku. Mestinya itu bagus itu. Mohon maaf saya mohon izin. Matamu picek itu bagus senjane. Karena mengingatkan iya.
Lu saya bisa melihat kok, kamu bilang saya ini buta. Buta lo gitu kan. Buta mata hatimu. Lho niku janjane pisauan niku ya ana apike ngono lho. Sami kalau gendruwo mu lho kaya apike nggih ha. Nggih napa nggih? Lah ini mohon maaf. Nggih. Terus alhamdulillah. Jadi yang dijaga oleh Allah atas diri seorang wali adalah cahaya mata hatinya. Hatinya dijaga dengan cahaya yang tidak pernah bisa padam. Oh niki napa malih nggih bedane antarane cahaya jero karo cahaya njaba. Cahaya njaba iku iso mati, tapi nek cahaya jero ora bakal mati. Lah iku nyatane jek gelem korupsi niku lali nek duwe cahaya, nglalekno cahayane. Mboten ketutupan ya dilalekno ngoten mawon. Jadi kenapa seseorang kemudian mata hatinya mati? Bukan, tidak ada hati yang mati itu. Dia sengaja lupa dari cahaya hati itu sendiri. Hatta laqad qala. Sehingga yakti teman-teman ngendika ba'dul arifina. Sapa sebagiane ahli ma'rifat ing pengendikan idza kana ing dalem nalikane ana Allah sinten Allah Subhanahu wa taala qad harasa iku teman-teman ngreksa sinten Gusti Allah as-samaa ing langit bil kawakib kelan pira-pira lintang wasyu bilan kelawan pira-pira komet nggih lintang komet niku nggih nah wa kaila yustaraqqa sehingga yen supaya yen to ora den utawa yastariku mawon kaila yastariqqa sehingga yen to ora nyolong asam apa pengrungu minha saking sama faqalbul mukmini mongko utawi atine wong mukmin aula iku luwe utama bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang tinutur. Jika langit ini dijaga oleh Allah dengan bintang supaya setan-setan tidak bisa mencuri dengar apa yang menjadi suara langit, waduh masya Allah, suara langit supaya tidak dicuri oleh setan-setan, kemudian langit ini dijaga oleh bintang. Maka hati seorang wali pun dijaga oleh cahaya-cahaya Allah tadi supaya tidak padam cahayanya. Yaqulu dawuh. Nah ini Allahu sinten Allah taala fima ing dalam perkara yuhki kang ngriwayatake hi ing ma'an hu saking Allah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini apa? Ada hadis qudsi. Allah bersabda di dalam hadis qudsi, berfirman dalam hadis qudsi, lam tasani ora amot ni ing ingsun ardi apa bumi ingsun, wala samailan ora amot apa langit ingsun, wa wasaalan amot ni ing ingsun qalbu abdi apa atine kawula ingsun al mukmini kang iman. Waduh, subhanallah. Allah sendiri berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa langit dan bumi ini tidak kuat menerima kehadiran Allah. Nggih. Loh Nabi Musa saja nggih baru undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Lihatlah gunung itu wahai Musa, jika gunung itu tidak gonjang-ganjing kamu bisa melihat saya di dunia. Tapi nyatanya nggak kuat. Cahaya Allah baru masuk gunung falam mata jalarobu selesai, nggak bisa. Nabi Musa kelenger, pingsan kan? Fakharra Musa sa'iqa, teriak. Jadi benda-benda yang bisa kita lihat dengan mata ini tidak mungkin bisa menerima kehadiran Allah. Benda-benda yang bisa kita lihat dengan mata, dengan indera kita tidak bisa menerima kehadiran Allah.
tetapi hati seorang mukmin bisa menerima kehadiran Allah. Lho sing hebat niku sing ning jero apa sing ning jaba? Yang hebat itu ilmu zahir apa ilmu batin? Ilmu batin. Nggih, lah kula jenengan duwe iman ta ora? Percaya nek dawuh Kanjeng Nabi niki leres napa mboten? Kita ini percaya enggak bahwa ini sabda Rasulullah? Kita wajib percaya. Tapi justru dengan ya memang awal kita ini kan anak-anak PAUD, anak-anak TK kita ajari untuk berbuat kebaikan. Nggih. Pertama kali apakah kemudian kita tumbuhkan kesadaran? Lah mboten dipeksa ta? Nggih ya. Bocah TK lho kula jenengan marahi cah TK niku meksa tapi senajan meksane alus. Ngaten kan ya. Ya niku meksa niku mboten kok anu. Lah cobi mawon napa jenenge cah TK diceramahi dadi anu ya terus ora diapa-apakno karo gurune. Lah napa mboten saged. Kudu diwarai dan itu sebenarnya ada pemaksaan meskipun sedikit. Tapi awalnya terpaksa. Loh, kula jenengan niki iman niku ya terpaksa sithik. Mulane bolak-balik. Corona iki tetep ono akeh manfaate. Nggih. Manfaatnya apa? Ya yang zahir makanya kita kemudian bersih-bersih. Lah alhamdulillah. Ini enggak ada corona enggak sebersih ini masjid kita. Kemudian ada sabun-sabun. Gitu. Loh, bukankah an-nadzafatu minal iman itu ajaran kita? Ya kalau nggak dipaksa dengan corona kok nggak bersih kita ini. Nggih diling karo corona, cuwili epol. Pinten nano Kak Adit? 150 nano. Nano itu seperberapa? Sepermiliar. Seper 100 miliar apa ini Pak Adit? 100 miliar apa itu? Meter, Masya Allah. 1 meter dibagi 150 miliar. 1 meter dibagi 150 miliar. Lah ini besarnya virus corona 150 nano. Wis mbah jenengan hitung dhewe niku. Ada fotonya segini, konon pembesaran lebih dari 3000 kali. Fotonya kata segini lagi. Tapi itu setelah dibesarkan fotonya di zoom 3000 kali. Wow. Masya Allah. Kita diingatkan, kita dipaksa itu. Tapi yang kebangetan kan yang tengkulak, yang suka nimbun ini loh. Benar-benar tidak manusia itu, sudah hilang cahaya hatinya. Ya pedagang apa sajalah, tapi mohon maaf, kita jangan melulu menyalahkan pedagang. Kita sendiri baru tahu nanti malam jam 12 BBM naik. Sekarang langsung berusaha menimbun, nggih napa mboten? Itu kan semua dari kita. Nah, udahlah, jangan nyalahkan orang lain sekarang, salahkan diri kita sendiri. Betapa di dalam hati kita itu semuanya ada kecenderungan penimbun-penimbun. Kula tetep. Nggih kula jenengan yo, kula jenengan niki. Iya. Tapi sungguh sangat tidak manusiawi dalam kondisi seperti ini masih mau mencari peluang untuk menimbun keuntungan. Ya pertama kali pertimbangannya seolah-olah manusiawi. Saya selama ini berdagang seperti biasa kurang banyak untungnya, padahal kebutuhan saya banyak. Kalau tidak ada terobosan, Masya Allah. terobosan, saya tidak akan untung banyak. Wah, anak saya sudah mulai banyak yang kuliah. Wah, ini iblis itu di sini iblis. Di sini kiri ya. Telinga kiri iblis. Kebutuhanmu banyak. Ini yang penting kamu tidak korupsi, kan sekedar menimbun.
Kan hukum ekonomi antara permintaan dan tawaran. Kita bermain di situ saja. Aduh ya Allah. Iblis. Ya Allah. Iblis betul, iblis. Manusia iblis. Saya ini mencaci maki diri saya sendiri loh ya. Enggak. Kita ini semuanya punya kecenderungan menimbun nih loh. Gini ke masya Allah, naudzubillah. Ya, padahal kalau kita mau berpikir makro, kalaupun toh saya ini pedagang yang berhasil menimbun, alhamdulillah berkah corona saya kaya. Berkah corona saya kaya sebagai pedagang penimbun. Tapi kemudian misalnya corona tidak selesai gara-gara saya menimbun. Apa enaknya saya kaya, sementara tetangga saya semuanya menderita. Saya pun keluar rumah nggak bisa makan tuh uang. Ngoten kan ya. Monggo para penimbun, distributor. Jadi mulai dari hand sanitizer, alkoholnya langka. Terus menurun menjadi apa lagi? Saya khawatir ini sebentar lagi sabun cair juga langka ini. Terus jebol kono. Nanti lama-lama ada. Astagfirullahaladzim. Makanya kita sudah harus mulai berpikir, mengingat-ingat masa lalu. Tidak perlu jauh-jauh. Dulu ada semacam lumbung ketahanan pangan desa. Nggih wonten. Lumbung ketahanan pangan desa. Monggo kita aktifkan lagi. Apa caranya? Jimpitan beras. Pun nanti tahu dereng. Monggo dijalankan lagi, tapi harus kita pilih satgasnya yang benar-benar terpercaya. Dikumpulkan betul, setiap hari mengumpulkan 1 gelas beras. Nanti jangan-jangan kalau ada sesuatu yang di luar dugaan kita, paling tidak desa kita, diawali dari RT sajalah. RT kita insya Allah bertahanlah. Itu. Ketimbang nanti kalau nggak gitu, wah masya Allah pada saatnya nggak ada pangan, rush. Waduh, rush dalam hal logistik. Belum lagi bank, orang rame-rame narik uangnya dari bank. Enggak, ini dolar sudah segitu 16 berapa. Lah iya karena kita ini sisi gelap dari manusia ini, masya Allah, naudzubillah. Nah, ya berarti dengan demikian, padahal, ya pedagangnya ya mukmin ya sholat. Pedagangnya ya mukmin ya sholat. Bahkan umroh berulang kali. Oh, masya Allah. Umroh berulang kali. Astagfirullahaladzim. Susahnya begini, saya tidak tahu. Dulu sering kali kita dengarkan orang di haji itu akan mendapatkan sesuatu yang dia lakukan selama sebelum haji. Makanya dulu koruptor nggak ada yang berani haji. Tapi lama kelamaan itu satu koruptor haji kok selamat. Akhirnya banyak temennya, nggak apa-apa sekarang Mekah sudah nggak angker. Akhirnya ya umroh korupsinya itu ya misalnya korupsi 2 miliar untuk ibadah umroh dan ngumrohin tetangga 200 juta. Berarti 200 juta saya untuk ngumrohkan tetangga, maka saya dapat pahala 2 miliar. Kan minimal 10 kali lipat. 200 juta saya buat untuk ngumrohkan tetangga. Itu saya minimal dapat pahala 2 miliar. Tadi saya korupsinya berapa? 2 miliar. Berarti klop. Masih ada lebihan 1 miliar 800 juta deposito. Barokah.
barokah ko Hongkong. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti cahaya Allah tidak ada di hati orang tersebut. Cahaya Allah tidak ada di hati orang tersebut meskipun ahli sholat. Fandur mongko ningalono sira rahimakallah. Muga-muga melasi ka ing sira Allah sinten Allah. Hadzal amra ing iki perkara al akbar kang luwih gedhe alladzi rupane amr ukti kang den paringake hu ing amr hadzal amr apa hadzal qalba ing apa utiyahu hadzal qalbu ning ngoten nggih. Hadzal qalbu apa iki ati utiya kang den paringi ing hadzal amr hadzal qalbu apa iki ati hatta sara sehingga tak dadi apa ati li hadhihi rutbati maring iki pangkat ahlan iku patut. Jadi tadi difirmankan oleh Allah, segala hal yang bisa kita lihat dengan mata tidak mampu menerima kehadiran Allah, tapi hati bisa mampu menerima kehadiran Allah. Bukankah sebenarnya hati itu sesuatu yang luar biasa? Nggih. Kita manusia dengan ciptaan kita, kreasi kita, bukan ciptaan, kreasi. Manusia hanya bisa berkreasi, tidak bisa mencipta. Yang berkreasi kita bisa membangun gedung pencakar langit besar sekali. Padahal kita orang segini aja, ya. Masya Allah, kalau kita ini insinyur, kita arsitek gedung pencakar langit, misalnya gedung kembar di Malaysia itu. Menara Petronas itu, Masya Allah tinggi sekali. Saya bayangkan arsiteknya tuh ngelihat setiap kali kan, Masya Allah saya ini memang hebat. Saya ini memang hebat. Tapi ciptaanmu, kreasimu yang sebesar itu tidak mampu menerima Allah. Tapi hatimu yang kamu tidak tahu, kamu tidak bisa melihat. Hatimu ya. Niki ini kan liver nggih. Niki liver lho nggih mboten ati lho. Nggih liver niki. Liver. Tapi ya pancen disyaratno kono ngoten wis mbah kono. Kono ndi jajal? Nggih, disyaratke kono ngoten mawon. Mana ya situ pokoknya situ gitu aja. Ya kurang lebih di situ. Nah, di situ itu kita bisa menerima kehadiran Allah. Betapa ini sangat mulia. Tapi karena hati itu juga seperti laut, okay. Al-qalbu kal bahri, laut itu bisa memuat tanaman-tanaman laut, karang-karang yang sangat indah, tapi juga bisa menerima limbah atau sampah. Nah, itulah laut. Laut kan memang seolah-olah tidak terbatas, gitu. Sepenglihatan mata kita ini laut itu seperti tidak ada batasnya. Kita di tepi pantai, mana sih batasnya laut? Ya suwana pokoknya mbok gitu kan. Seolah-olah laut itu tidak berbatas, seolah-olah dalam pandangan mata. Dan laut itu di dalamnya indah-indah, betul. Tidak ada keindahan yang seperti di laut yang ada di daratan. Indah sekali. Nopo jenenge niku? Snorkeling. Oh, okay. Snorkeling namanya. Nah, kalau sudah pernah ke Karimun Jawa bisa snorkeling, bisa melihat langsung dasar bawah. Masya Allah, luar biasa. Kerasan ning kono niku. Melihat ciptaan Allah. Nah, tapi juga lihat laut-laut yang lain ada sampahnya. Ya diterima aja sama laut. Lah hati kita juga gitu, sampah-sampah itu kita terima aja. Lah kan sayang sekali. Laut tempatnya keindahan, mengapa kita kotori? Hati tempatnya keindahan, mengapa kita kotori? Kita kotori hanya dengan sesuatu yang bersifat fana. Ya Allah. Walihada lan karena iki qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu.
lau kusyifa lamun den buka an-nuril mukmini saking cahayane wong mukmin al-asi kang maksiat latubika mongko iki bakal dilipet dilempet ma apa perkara bainas sama ikang tetep ing dalam antarané langit wal ardi lan bumi fama mongko utawi apa to dhannuka iku penyono ira binuril mukmini kelawan cahayane wong mukmin al-muti kang taat. Masya Allah. Kalau ini ada dua mukmin sama-sama beriman, tapi selama hati ini beriman itu luar biasa. Selama hati ini beriman itu sudah luar biasa. Nah, orang yang hatinya beriman tapi dia maksiat, tapi cahaya keimanan itu kalau kemudian dibuka, maka cahaya keimanan hati orang yang beriman meskipun maksiat itu bisa membuat langit dan bumi ini mengecil. Mboten nonton artinya napa-napa. Nggih, kaya dilipat ngono lho. Langit bumi itu seperti dilipat. Kecil sekali. Kecil dibandingkan dengan cahaya keimanan dari hati seorang yang mukmin meskipun dia apalagi mukmin yang tidak maksiat. Ya makanya kenapa hanya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Loh, emang cahaya keimanan itu luar biasa. Meskipun ketutupan maksiat ya blerek-blerek ngono kae. Nek cara Bib Umar itu anggere terus Jumat maca Al-Kahfi nggih Bib. Ben padang. Jumat ngarepe ora, Jumat ngarepe ya biar pet kowe. Iya biar pet. Lah nggih, ati kok iso biar pet ngoten. La ilaha illallah. Ya biar bervariasi ambok. Jadi cahayane tiyang mukmin senaosa maksiat niku nek dibuka ngoten lho, cahaya keimanan niki lho. Itu bisa menyebabkan langit dan bumi terlipat nggak ada artinya. Apalagi cahaya orang yang mukmin yang tidak maksiat. Masya Allah. Mulane niki. Walaqad sami'tu lan yakti temen krungu ingsun. Syekhona ing guru ingsun Abul Abbas rupane Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an yaqulu halid dawuh sinten Syekhuna ing dawuh lau kusifa. Oh niki makanya lamun den buka an hakikatil waliyi saking hakikate wali la ubida mongko yang bakal disembah sapa wali. Kalau ada seorang wali cahayanya dibuka semuanya, maka bisa jadi dia itu disembah orang. Karena saking kita manusia nggak pernah lihat yang seperti itu, cahaya orang wali. Ya makanya kemudian mengapa banyak orang itu tabarukan dengan wali, bukan kok menganggap wali itu Tuhan, tidak. Tapi ingat, wali itu dititipi cahaya Tuhan. Maka mengapa ada seorang wali sengaja, berulang kali saya aturkan, sengaja mempersilahkan tangannya diciumi orang banyak, bahkan sampai bajunya, bahkan sampai apanya semuanya diciumi orang banyak. Karena sang wali ini itu cahaya Allah yang diciumi, bukan aku. Aku ini nggak ada apa-apanya, tapi itu cahaya Allah. Orang tahu, tertarik oleh cahaya Allah. Itu padahal baru begitu. Nyun sewu kok baru begitu, baru Mbah Mutamakin. Lah kok mendur Syekh Abdul Qadir Al Jailani, mendur Kanjeng Nabi. Lah cahayane ini dibuka sudah. Nah, makanya kenapa kemudian pengikut Nabi Isa ada yang menuhankan Nabi Isa. Lah niku pengikut Nabi Isa kan ada yang menuhankan Nabi Isa karena terlalu silau oleh kebaikan Nabi Isa. Nggih. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sembahlah kepadaku, tidak. Mereka sendiri. Nah ini loh, ini jangan salah paham. Jadi Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata,
kalau cahaya seorang wali itu dibuka, maka sangat bisa jadi dia akan disembah oleh orang. Saking cahaya yang luar biasa. Kenapa? Li'anna ausofahu. Karena saat temene piro-piro sifate wali iku min ausofiku, saking piro-piro sifate Allah. Ya karena sifat seorang wali itu bagian dari sifatnya Allah. Makanya tiba-tiba wali bisa Jumatan di Mekah. Ya karena bagi Allah bumi ini kan ya sangat kecil, dilempit kata yisijil lilil kutub. Nah, begitu. Enggak. Ya enggak. Beginilah perbincangan antara dua ekor semut. Semut pertama bilang, saya baru saja dari Jakarta. Lu kok bisa? Lu saya di sakunya tuan saya kok. Di sakunya, enggak kan? Lu podo semute ya ora percaya lho, diapurmu iso tekan Jakarta numpak apa kowe? Mlakumu ngono. Lah kan begitu kan itu kan? Nah, iya. Tapi karena dia bersama tuannya gitu loh. Di sakunya. Masya Allah karo dao kene. Ngalor ngidul. Semut liane gak percaya loh kan ngoten ya. Karena dia semut pilihan, terpilih dia. Terpilih di sakunya majikannya. Lah kan begitu. Kurang lebih seperti itu perumpamaan saja. Lah wali aku bar ko Mekah Kang. Lah dapurem. Lah ya aja dapurem ngono. Karena ausafuhu min ausafihi. Sifat-sifat wali itu diambil dari sifatnya Allah. Bukan semutnya yang ampuh, dia bisa terbang ke mana-mana, ya kan? Tapi yang membawa dia ini bukan walinya yang ampuh, tetapi yang membawa wali ini siapa? Langsung Allah. Maka kita kemudian karena kita tidak mungkin langsung bertemu Allah di bumi ini, ada cahaya Allah dititipkan kepada wali, kita tabarruk kepada wali. Gitu loh Mas Bro. Kok kamu bilang tabarukan kepada wali bid'ah itu dari mana? Nah, makanya ini enggak apa-apa tabarukan dengan wali itu enggak bid'ah. Ada Mbah Mutamakin, Kanjeng Sunan Kudus, nanti Masya Allah apa ini kain yang dibuat untuk menutup nisannya, wah harganya ratusan juta. Nggih. Nggih. Loh mohon maaf, non muslim pun setiap kali haul kajen saya melihat sendiri ikut lelang. Non muslim tahu, oh ini nanti tak taruh di kedai saya, laris toko saya. Lu percaya kok non muslim? Dan setiap tahun semenjak saya mondok minimal, nah, pasti sebelum saya mondok ya pasti sampai hari ini. Lu non muslim aja percaya kok. Kepercayaan kenapa? Ya karena cahaya ini. Cahaya yang dititipkan Allah itu bukan walinya, cahaya Allah. Bukan saya meremehkan wali, betul. Kalau Anda masih tidak kalau Anda dikit-dikit bilang Allah, Allah, Allah. Jangan takut corona, Allah semuanya, takbir, Allah ya Allah. Itu juga ceroboh lagi itu. Ini iman kamu dari mana kok ketakutan corona? Takut pada Allah. Ini malah sampai Jumatan dilarang, jamaah dilarang. Oh, kamu sendiri nggak pernah jamaah loh. Bikin begini aja. Itu satu. Kedua, ya Allah Gusti, kita memang hanya boleh iman percaya bahwa terkena corona atau tidak kan hanya Allah. Betul. Tapi apakah saudara ketika di hadapan saudara ada harimau siap menerkam, saudara bilang, aku di sini saja. Aku di sini saja. Ini kalau Allah mentakdirkanku selamat, di sini pun aku selamat. Kamu itu siapa? Kamu itu sudah dikaruniai Allah kaki untuk berlari. Untuk apa kakimu? Niku loh, kamu itu dikaruniai Allah. Kamu dikaruniai Allah untuk mencoba mengantisipasi sabun, kebersihan, hand sanitizer.
Kemudian nanti pemerintah lah yang mengkoordinir, karena pemerintah, kalau tidak ada pemerintah hancur negara ini. Masih saja ternyata jareme pemilu ijono. Mbok yang jujur kamu itu, bikin-bikin Allahu Akbar takbir-takbir, ndak taunya karena sakit hati pilpres. Sudahlah, pilpres selesai, pilkades selesai. Ini saatnya kita gotong royong. Nggih napa nggih? Kita saatnya gotong royong, sudahlah. Monggo Mas Dewan kanca-kancane sak partai kabeh, gotong royong kabeh ngoten lho. Nggih, wis ora ana partai-partainan iki dina. Hari ini maksud saya untuk menanggulangi ini. Kalau kita masih berpikir seperti itu, habis kita. Habis kita. Monggo yang dulu pendukung yang sebelah atau apa, atau saya sebelah ya sebelah mana nggak tahu saya gitu. Sudahlah, selesai dulu. Atau begini deh, gencatan senjata dulu. Jangan ribut melulu di medsos. Kita selesaikan corona ini dengan apa? Distancing sosial. Ya kan? Distancing sosial itu ya menjaga, ya ini terpaksa kerumunan, tapi kan ya paling tidak tadi sudah sama cuci semua kan? Ya berusaha mencoba nggih. Ya, dan mohon maaf nanti ketika bersalaman tidak perlu dicium sajalah tangan saya. Bukan apa-apa, saya takut saya menulari. Bukan saya yang tertular. Kalau saya yang tertular sudahlah, saya sudah berusaha. Nggih. Tapi kalau nulari jenengan nih loh yang saya malah nanti gitu. Ya salaman biasa saja. Tetap nanti sekembali di rumah juga harus langsung cuci tangan. Nggih. Nanti salamannya untuk sementara biasa saja sampai ya Pak. Ya jangan terlalu tawakal lah. Apa aja, makanya kita kan tengah-tengah, jangan sampai beginilah gitu. Kita tengah-tengah salaman biasa saja, nggih. Ya membungkukkan badan sama orang tua, nggih. Tapi untuk sementara tidak perlu mencium dulu. Tapi ini bukan berarti ajaran loh ya. Bukan berarti ajaran ini, bukan. Sementara. Ya cuti, bukan ajaran ini. Sama juga kalau dinyatakan pemerintah kondisi merah, maka ya kita jangan jamaah, kita jangan Jumatan. Iya, kalau sudah kondisi merah loh, tapi insya Allah kita ini kuning aja belum ya? Belum. Hijau terus lah, mulai hijau terus saya. Kita insya Allah di sekitar kita ini masih hijau. Situasi, kondisi masih hijau, makanya kemudian napa? Ya kita biasa saja, tapi tetap waspada, wajib waspada. Jangan seperti kemarin-kemarin lah. Itulah hikmah kita itu, nggih. Nggih, wah, nyuwun sewu apalagi makan di sawah, wah, ora tahu hijau, usap-usap. Sedep nggih. Yo enggak gitulah. Bukan ajaran kita itu, nggih. Bukan ajaran kita. Nah itu kita diingatkan oleh Sinano ini tadi. Dielingno. Akhirnya kita terpaksa tidak bisa mencium tangan orang yang lebih tua, begitu kan? Ya untuk sementara jangan dulu, tapi ini bukan ajaran. Sebagaimana kalau tadi saya katakan kalau sudah kondisi merah maka kita tidak boleh jamaah, kita tidak boleh jumatan. Dan tidak boleh jamaah dan tidak boleh jumatan bukan ajaran. Oh, begitu loh ya. Bukan ajaran ini. Apa? Itu tadi darurat. Ada yang bilang, kan ada sholat khauf, wong perang saja masih tetap jamaah kok. Ya kan karena sholat khauf kan musuhnya kelihatan, bro. Ini mikirnya kemana? Lah iya, kalau si Nano ini tidak kelihatan, corona ini tidak kelihatan. Sudahlah, makanya jangan coba-coba macam-macam, sudah ikut saja keputusan PBNU bagaimana. Jelas edaran PBNU sudah jelas, edaran MUI jelas. Itu loh, jangan berusaha ijtihad. Ini ada sholat khauf kok, tidak ada sholat khauf. Iya, lah sekarang apa nggak begini? Lah kalau antara sholat khauf dengan sidatul khauf kok malah bebas sidatul khauf. Padahal
di antara contoh Syiddatul Khauf itu ada yang terlalu ringan. Apa? Banjir. Banjir dengan manusia ringan mana? Jangan banjir. Ular. Ular itu kalau ada ular kita pas sholat kan kita boleh lari sambil sholat. Jangan dibatalkan sholatnya. Itu namanya Syiddatul Khauf. Meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun sambil lari, meskipun sambil loncat-loncat, nggak apa-apa. Lah sekarang sana tentara 1000 dengan satu ular lebih bahaya mana? Loh, kalau saya pawang ular, nah makanya itu kalau berpikir fikih itu yang komprehensif. Jangan wah ini ada sholat khauf, kok nggak ada sholat khauf karena kok nggak boleh jamaah. Nggak boleh jamaah ini bukan ajaran. Darurat kita dikaruniai Allah kaki untuk menghindari bahaya, ya gunakan kaki itu. Jangan kok tawakal aja. Tapi juga mohon diingat, hanya mempercayai upaya zahir juga takabur. Pokoknya saya kemana-mana bawa hand sanitizer aman. Yo mana-aman ketabrak mobil yo. Mohon ini ya. Hanya percaya usaha zahir juga takabur, hanya percaya tawakal juga takabur. Pesan Habib Lutfi yang terakhir kemarin Jumat Kliwon, yo ikhtiar, yo ihtiyat, yo hati-hati, yo usaha. Begitu. Hati-hati dan berusaha. Yang paling juga dipesankan oleh Habib Lutfi juga kaitannya dengan kekuatan keimanan kita. Semakin takut kepada corona, akhirnya kemudian pasar-pasar jeblok, nggak ada yang berani ke pasar. Itu nggak boleh. Ya tetap silahkan ke pasar, pasar tetap biasa. Ini pesan beliau begitu. Pasar yang paling utama nih pasar. Jangan kosong, tapi di pasarnya pun harus lebih waspada. Orang pasar juga mohon maaf, kebersihan juga kurang dijaga, kan begitu. Terutama yang pokoknya sing teles-teles nih Nah, ini semuanya, ini loh hikmahnya corona begitu. Orang mukmin kan selalu berusaha mencari hikmah. Wah niki, gembon semanten rumiyin niku apik-apik niki panjenengan. Untuk orang larik ya lah dua baris. Yang penting apa? Ini tadi bahwa hati itu luar biasa, bisa disinggahi oleh cahaya Allah, padahal langit dan bumi tidak bisa. Nah, tetapi hati pun bisa, karena itu hati ini sesuatu yang mulia. Maka sebenarnya apa? Mari kita jaga hati kita. Kalau hati kita ini bagus, maka insya Allah kita bisa. Dan juga mohon maaf, monggo jangan ikut-ikutan meramaikan medsos kalau hanya soal corona. Kecuali kalau ayo gotong royong, nah di medsos bolehlah. Tidak perlu mempercaya apapun kecuali dari yang sumber resmi. Jangan dipercayai. Ada bilang resmi daerah jujur, sudahlah, paling tidak kita itu cooling down ini loh. Ayo, saya kira dulu setelah pelantikan menteri kan antara Kampreter dan Cebong kan sudah selesai. 0102 jadi 03 Persatuan Indonesia. Tapi ternyata ada kesempatan begini yo teriak-teriak. Ada kesempatan. HTI juga mulai teriak-teriak. Ini kalau enggak gara-gara meninggalkan khilafah. Ayo jajal-jajal dituruti sedelo HTI gila ya. Ayo coba kita turuti HTI sehari 2 hari, kira-kira bisa menyelesaikan corona enggak itu HTI? Ismail Yusanto mana Ismail Yusanto itu? Bisa punya konsep apa menyelesaikan corona? Ngumpet deh iya. Pengajian ya rawani, ijawani aku pengajian. Melepuk-melepukan gitu ya. Enggak, HTI itu laki itu di media sosial HTI juga begitu. Wah ini azab Allah, tentara Allah untuk tekan diri. Benar-benar kita lancang. Khotbah saya kemarin di Tunggul Sari, nanti saya ulangi lagi Jumat depan di mana? Jumat apa? Paing. Oh, Paing entah giliran saya atau enggak.
Enggak kayaknya paling depan. Nanti saya ulangi lagi di cepat dan lain sebagainya. Yaitu, ya Allah, ini adalah tentara Allah yang sebagai siksaan atas sebuah pemerintahan yang bertindak zalim kepada sebuah etnis. Begitu katanya. Ayo terus saiki tekan Mekah barang tentara Gusti Allah itu kesasar piye le. Orang ngerti nek iku Mekah piye le tentara Gusti Allah itu. Ini dunia Mas Bro. Ya Allah, gitu pembicara terkenal lagi dan nggak ngoreksi. Itu loh sekarang ini. Mohon maaf, ini tentara Allah mana? Itu satu. Kalaupun toh memang benar, kita tidak boleh mengklaim itu. Lu itu kan dulu kaum Ad begini, kaum Samud begini. Kita tahu bahwa bencana atas kaum Ad itu adalah siksaan dari Allah. Itu karena kita diberitahu oleh Allah. Sekarang langsung saya tunjuk hidung. Apakah benar corona ini siksaan Allah kepada pemerintah Cina akibat tindakan Uyghur? Siapa yang memberitahu Anda? Ayo sopo. Tapi kalau kaum Ad disiksa Allah, kaum Samud disiksa Allah karena kesalahannya, saya tahu dari mana? Dari Al-Quran. Wa kullan akhadna bidzambi faminhum man khasafna bihil ard. Oh, itu langsung saya mendapatkan informasi dari Allah bahwa bencana A yang diturunkan atas umat A itu adalah karena kesalahan mereka. Siapa yang beritahu saya? Allah. Mana ayatnya? Wa kullan akhadna bidzambi. Tapi bahwa bencana corona dikaitkan dengan pemerintah Cina tentang Uighur, siapa yang ngasih tahu? Tanpa dasar, mboten usah berpikir. Jenengan kok ngertos? Anda kok tahu bahwa ini adalah siksa Allah diturunkan kepada Cina untuk menyiksa mereka karena mereka bersalah di Uighur? Siapa yang beritahu? Medsos kan? Berarti Anda menuhankan medsos. Orang dai berarti Anda menuhankan dai. Langsung saja saya tunjuk. Anda menuhankan dai berarti. Kalau saya tahu bahwa kaum Lot, kaum Nabi Nuh itu dihancurkan oleh Allah karena kedzaliman mereka, saya tahu, hakul yakin saya tahu dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi apakah corona sebagai tentara Allah untuk menghukum pemerintah Cina? Nyatanya pemerintah Cina tidak ada yang kena. Malah Uighur sendiri juga kena. Uighur sendiri yang katanya dizolimi kena juga. Malah ini tentara Allahnya nyasar ke Mekah. Ya Allah, gitu itu ya masih laku pembicara macam begitu itu. Tapi Anda lancang, mengaku tahu dari mana. Kita tidak akan tahu bencana A untuk menyiksa siapa. Kita hari ini tidak tahu karena kita sudah tidak ada lagi ayat Al-Quran yang baru. Tidak ada lagi ayat Quran yang baru. Kalau umat-umat terdahulu kita tahu ada ayat Al-Quran. A saya siksa karena kedzaliman mereka, B saya siksa. Ada. Iya, ini banyak sekali pembicara yang ngaku-ngaku atas nama Tuhan, pembela agama Tuhan. Takbir kok mengerikan orang. Takbir itu adalah Allah Maha Besar, kita semua sangat kecil. Begitu loh, itu takbir. Bukan nakut-nakutin orang. Ini lama-lama ayam aja takut sama takbir. Gara-gara penyalahgunaan takbir. Mun semonten mawon, dan sebelum kita tutup ada permintaan bacaan Al-Fatihah. Bu Siwi, ibu-ipun Mas Astagfirullahaladzim, Mas Nasir, nggih. Hari ini 7 harinya, sudah kapundhut 7 hari yang lalu, nggih. Semoga husnul khotimah, segala kebaikannya dilipat gandakan, segala salahnya diampuni, bi barokatil Fatihah.